Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hingga saat ini, detik ini kita semua masih diberikan limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita semua dapat hadir di tempat yang paling Allah cintai ini guna melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini dapat mendatangkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua nantinya termasuk dari umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Ali Imran ayat 104 Allah Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah ada di antara kalian dari segolongan umat yang menyeru, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan juga memerintahkan untuk berbuat yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada perbuatan yang keji. Wa ulaika humul muflihun, maka orang-orang yang menyeru tersebut, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan tersebut, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Lalu di dalam surah An-Nahl ayat 125 Allah Ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika, serulah, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, bijak, bisa melihat situasi dan kondisi, wal mau'izatil hasanah, ajak mereka dengan nasihat-nasihat atau pelajaran-pelajaran yang baik sehingga dapat menyentuh hati mereka. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan apabila mereka-mereka yang diajak itu ngeyel, bahkan membantah, protes, mengajak debat, maka bantahlah, dialoglah, diskusi dengan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dua ayat ini tadi dapat kita pahami bahwa Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk melakukan yang namanya dakwah. Apa itu dakwah? Da'watun nasi ilallah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dakwah itu adalah menyeru atau mengajak manusia ke jalan Allah, yaitu jalan kebaikan, jalan yang memang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu artinya para jemaah sekalian, ada kewajiban pada setiap diri muslim untuk berdakwah, untuk mengajak orang lain ke jalan Allah, mengajak orang lain untuk kepada jalan kebenaran. Dan itu semua dilakukan dengan kapasitas ataupun kemampuan masing-masing orang. Karena itu salah seorang ulama mengatakan, nahnu du'ah qabla kulli syai'. Kita ini adalah da'i sebelum kita menjadi yang lainnya. Artinya apa? Kita semua ini adalah da'i, penyeru kepada kebaikan. Maka da'i itu menjadi profesi dasar bagi seorang muslim sebelum profesi-profesi yang lainnya. Karena itu harapannya, jika ada seorang dokter, dia juga adalah seorang da'i. Maka dia menjadi seorang da'i yang dokter. Jika ada seorang arsitek, maka dia adalah seorang da'i yang arsitek. Jika ada seorang guru, dosen, maka dia adalah seorang guru atau dosen, maka dia adalah seorang da'i yang juga seorang guru ataupun dosen. Begitu juga seseorang pengusaha, maka ingat dia juga seharusnya menjadi seorang da'i meskipun dia seorang pengusaha. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini menjadi tanggung jawab setiap muslim, yang mana bisa dipastikan dakwah ini berat, akan menemukan jalan-jalan kesulitan, menemukan kendala-kendala, rintangan-rintangan. Karena itu, agar kita bisa selalu istiqomah, kita kuat di dalamnya, maka perlu bagi kita untuk mengetahui keistimewaan daripada dakwah itu sendiri, agar kita semua bisa terus termotivasi. Adapun di antara keistimewaan dari dakwah adalah yang pertama, dakwah itu muhimmatul rusul. Dakwah itu tugas utama, tugas mulia para rasul. Karena itu dakwah menjadi mulia, bahkan sangat mulia, dikarenakan diemban oleh orang-orang yang mulia, yaitu para rasul. Begitu juga sebaliknya, para rasul itu menjadi mulia dikarenakan mereka diberikan tugas untuk berdakwah. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui, pintu kenabian, pintu kerasulan itu sudah tertutup bagi kita untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi yang bisa mengaku sebagai seorang nabi atau seorang rasul. Tapi yang harus kita ingat, bahwa tugas mulia mereka, yaitu berdakwah, bisa kita lanjutkan, bisa diwariskan kepada kita. Sehingga apa? Harapannya adalah Allah memberikan kemuliaan kepada kita, seperti halnya Allah memberikan kemuliaan kepada para rasul. Di dalam surah Yusuf ayat 108 Allah Ta'ala berfirman, Qul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku dan juga jalan orang-orang yang mengikutiku, yaitu ad'u ilallah, mengajak orang lain ke jalan Allah, mengajak orang lain ke jalan kebaikan, kebenaran dengan bukti-bukti yang nyata. Oleh karena itu para jamaah sekalian, ketika kita mengaku sebagai pengikutnya Nabi Muhammad, sebagai pengikutnya baginda Rasulullah, maka sudah sepatutnya jugalah jalan dakwah beliau kita teruskan, kita lanjutkan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keistimewaan dari dakwah yang kedua adalah ahsanul a'mal. Dakwah itu merupakan amal terbaik. Bagaimana tidak? Dengan dakwah maka ajaran Islam, syariat Islam akan tetap terjaga di tengah-tengah masyarakat.
akan tetap ada di buminya Allah. Dengan dakwah maka akan mudah bagi kita untuk mewujudkan masyarakat yang madani. Namun sebaliknya, tanpa dakwah bisa dipastikan akan muncul kerusakan-kerusakan di tengah-tengah masyarakat kita. Karena itu jika ada orang-orang yang ikut berkontribusi dengan dakwah ini, maka sungguh pahalanya begitu besar. Makanya dikatakan sebagai ahsanul a'mal. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dikatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina. Sesungguhnya Allah itu maha memberi kebaikan, dan malaikat-malaikatnya, penduduk bumi dan langit itu, hatta namlata fi juhriha, sampai-sampai semut-semut yang ada di lubang-lubangnya, wa hattal hut, bahkan sampai-sampai ikan yang ada di lautan, semuanya la yusalluna ala muallimin nasil khair, semuanya mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, semuanya mendoakan. Bahkan dalam satu hadis yang lainnya Rasulullah SAW katakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan di dalam Islam lalu dipraktekkan, diamalkan oleh orang lain, maka ia akan mendapatkan pahala seperti yang didapatkan orang yang mencontohkan amalannya tersebut, tanpa sedikit pun mengurangi dari pahala orang yang mengamalkannya tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keistimewaan ketiga dari jalan dakwah adalah al-husulu 'alal ajril 'azim. Akan menghasilkan pahala yang besar, pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya ketika seseorang mencontohkan saja, mungkin tidak keluar dari lisannya, tidak harus melalui mimbar, tetapi dia memperlihatkan dengan akhlaknya, dengan adabnya, lalu itu juga dicontoh oleh orang lain, maka pahala akan terus mengalir kepada dirinya, atau bisa disebut juga sebagai amal jariyah untuk dirinya. Maka sekalipun seseorang yang telah berdakwah itu meninggal dunia, maka kerja di dalam dakwahnya itu akan terus menghasilkan pahala untuk dirinya meskipun dia sudah meninggal dunia. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun keistimewaan yang terakhir dari dakwah ini adalah an-najatu minal adab, akan terhindar daripada adab. Jadi dengan dakwah ini, sebelum si mad'u, orang yang didakwahi, mendapatkan manfaat dari dakwah, maka si da'i, orang yang berdakwah, akan lebih dahulu mendapatkan manfaatnya, yaitu dia akan terlepas daripada tanggung jawab, dia akan terlepas daripada siksa azab Allah Subhanahu wa taala yang bisa saja Allah berikan ketika kita di dunia ini. Karena itu kita harus merenung terhadap satu kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 163 sampai 165. Allah ceritakan bagaimana Allah membinasakan ashabus sabt, yaitu orang-orang yang Allah hukum dikarenakan aturan pada hari Sabtu, yaitu kaum Bani Israel. Singkat cerita, dahulu kaum Bani Israel Allah perintahkan untuk mengagungkan hari Jumat, tetapi mereka ngeyel, mereka lebih memilih untuk mengagungkan hari Sabtu. Sehingga Allah pun hanya memunculkan ikan-ikan di lautan pada hari Sabtu saja. Dan pada hari Sabtu tersebut Allah buat aturan bagi kaum Bani Israel tentang larangan untuk mencari ikan. Akan tetapi orang Bani Israel ini punya akal.
untuk melanggar ketentuan Allah itu seorang hamba ada saja akalnya. Itulah yang seperti dilakukan oleh kaum Bani Israel dahulu. Karena hari Sabtu mereka dilarang untuk mencari ikan, padahal ikan hanya ada pada hari Sabtu, maka mereka pun ke laut pada hari Jumat, mereka pasang jaring. Dan hari Ahadnya atau hari Minggunya pun mereka ambil jaring tersebut dan mengambil ikan yang banyak. Maka ketika peraturan seperti ini Allah berikan kepada kaum Bani Israel, mereka terbagi kepada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang memang melanggar aturan Allah tersebut. Golongan yang kedua, orang yang meninggalkan larangan tersebut tetapi mereka cuek dengan orang-orang yang melanggar aturan tersebut. Dan golongan yang ketiga, orang-orang yang tidak melanggar aturan tetapi mereka mau tahu, mereka menasehati, mereka mengingatkan orang-orang yang melanggar aturan tersebut. Sampai-sampai golongan yang kedua, ini golongan orang yang cuek. Dia tidak melakukan pelanggaran tetapi cuek terhadap saudaranya. Sampai-sampai mereka berkata kepada orang-orang yang berdakwah, wa idh qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Golongan yang kedua ini bertanya kepada golongan yang ketiga, mengapa kalian masih menasehati golongan yang pertama yang selalu melanggar aturan Allah, padahal sudah jelas bagi mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Maka jawaban golongan yang ketiga adalah qalu ma'dziratan ila rabbikum. Mereka katakan kami berdakwah ini untuk melepas tanggung jawab kami terhadap Allah Ta'ala. Maka ini yang menjadi tujuan pertama bagi seorang da'i. Sampaikan kebaikan bukan karena ingin semua orang itu menjadi baik. Itu nomor sekian. Tetapi bagaimana sampaikan kebaikan, karena itu memang menjadi tugas, menjadi tanggung jawab kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka katakan, mengapa mereka tetap mengingatkan orang lain? Barulah mereka katakan, wala'allahum yattaqun. Kami nasihati mereka karena niat kami mudah-mudahan mereka bertakwa. Maka ini kita berdakwah, tujuan utama itu bukan menjadikan orang lain itu supaya baik. Karena itu keberhasilan dakwah itu bukan dilihat daripada berapa banyak jumlah orang yang menerima dakwah kita, tetapi seberapa kuat, seberapa maksimal ikhtiar yang kita lakukan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi beberapa hal yang terkait dengan dakwah. Harapannya kita semua bisa berada di dalam rel dakwah ini. Kita harus ikut serta, kita harus ada berkontribusi di dalamnya, baik itu dengan keilmuan kita atau tenaga kita, pikiran kita, harta kita. Maka berikan apa yang kita miliki, maka mudah-mudahan itu semua bisa melepas tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.